Selamat datang teman-teman di ruang belajar siswa cerdas. Pada kali ini, kita akan belajar tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Apa yang Anda tahu tentang ruang? Ruang tamu, ruang kelas, kamar tidur? Tidak salah, itu semua juga disebut ruang. Tetapi sebenarnya, ada ruang yang jauh lebih luas dari itu. Amati daerah muka bumi tempat Anda tinggal. Bentuk muka bumi, jenis tanaman, jenis hewan, jenis tanahnya, keadaan perairan, dan juga masyarakatnya pasti berbeda dengan daerah lain. Dapat disimpulkan bahwa setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menimbulkan interaksi antar ruang. Supaya lebih mudah dalam mempelajari konsep ruang, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ruang ialah sebuah tempat pada permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang merupakan tempat manusia berinteraksi. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Setelah mempelajari tentang konsep ruang, sekarang kita akan belajar tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita di internet, menonton tayangan di televisi, dan lain-lain. Dengan demikian, interaksi antar ruang dapat juga berupa pergerakan orang, pergerakan barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka setiap wilayah dapat saling bergantung bila dalam kondisi yang pertama, saling melengkapi. Contohnya adalah daerah A kelebihan ikan, tetapi kekurangan sayuran. Daerah B kelebihan sayuran, tetapi kekurangan ikan. Maka terjadilah interaksi antara daerah A dan daerah B. Yang kedua, kesempatan antara. Contohnya adalah daerah A bisa membeli sayuran ke daerah B, tetapi ada daerah C yang juga penghasil sayuran dan lebih dekat jaraknya dari daerah A, sehingga ongkos transportasi lebih murah. Maka para pembeli dari daerah A akan beralih membeli sayuran ke daerah C. Akibatnya, interaksi antara daerah A dengan daerah B melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Bila dua daerah punya kesempatan untuk saling melengkapi, maka harus ditunjang dengan sarana dan prasarana untuk kemudahan transportasi. Sarana dan prasarana yang kurang baik akan menghambat transportasi yang menyebabkan biaya tinggi. Contohnya adalah seseorang yang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju ke wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya adalah orang tersebut batal menjual sayurannya ke wilayah B. Demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini.
Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Salam sehat untuk kalian semua dan terima kasih.